Teman semuanya, kali ini saya akan mengerjakan beberapa soal tentang aplikasi integral. Nah, mungkin langsung saja pada soal yang pertama. Itu kita diberikan fx sama dengan x per 2 dan juga gx sama dengan ln x plus 3. Diberikan juga bahwa R, ya ini R, di mana R itu adalah wilayah tertutup dengan grafik F dan G juga begini, di mana R itu adalah wilayah yang dibatasi oleh F, oleh G, oleh X sama dengan 2, oleh X sama dengan 5, di mana ini kan hasilnya ini. Nah, terus apa? Wilayah R adalah dasar solid. Untuk setiap nilai X, cross section itu apa ya? Bagian-bagian lah. Solid yang perpendikular. Perpendikular itu adalah tegak lurus dengan X. Jadi kemungkinan gini. Nah, kita ditanya ini mungkin. Dan rectangle itu persegi panjang, yang mana persegi panjang dasarnya ataupun luas alasnya adalah R dan memiliki tinggi X per 2. Nah, sekarang mana salah satu integral tentu yang memberikan volume tersebut seperti itu. Nah, jadi kita diberikan wilayah R. Wilayah R itu ini. Juga kita diberikan bahwa ada dari setiap wilayah R ini ada potongan-potongan. Yang mana salah satu potongan yang alasnya itu tegak lurus dengan sumbu X. Seperti inilah kurang lebih. Juga tegak lurus dengan sumbu X dan memiliki tinggi, ya tingginya gini. Saya gambar ulang dulu lah. Gini kurang lebih ada grafik apa? G. Grafik kayak gitu. Terus ada fx garis lurus fx ke sini lah. Pindah dikit. Nah, terus apa gini titik-titik ke sini. Jajar sumbu Y. Nah, seperti itu. Nah, ini kan luasan yang menjadi alasnya. Nah, maka dengan metode integral, nah kita ditanya apa? Kita ditanya kurang lebih sebuah volume seperti ini. Volumenya jika digambar seperti inilah. Terus juga seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini luas volume yang kita cari itu ini. Gini. Ya gitulah. Ini kesini, terus ini kesini. Nah, ini tarik ke sini. Nah, kurang lebih volume yang kita cari itu adalah seperti ini, teman-teman. Dimana yang ini tuh alasnya kan adalah wilayah R. Nah, bagaimana kita cara mengetahui seluruh volume ini? Ya, dengan menggunakan metode integral. Yang pertama adalah kita iris tipis-tipis seperti inilah. Ini kan kita iris tipis-tipis menjadi sebuah kotak tipis sekali. Menjadi sebuah kotak-kotak gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya akan hitung dulu ini. Saya akan hitung dulu luasan yang ini dulu. Ini kan Nah, kurang lebihnya jika diiris tipis-tipis ini menjadi ini. Jadi seperti inilah. Nah, saya akan tulis bahwa itu P, ini adalah L dan tingginya adalah T. Dimana P itu akan sama dengan tinggi dari ini. Tinggi dari Gx dikurangi Fx kan. Jadi P itu akan sama dengan tinggi dari Gx. Gx itu kan ln X plus 3. Jadi ln X plus 3 dikurangi Fx nya X per 2. Min X per 2.
Terus untuk lebarnya itu kan ini akan searah dengan X, tapi ini kecil, kita sebut aja delta X ya, delta X, atau jika dalam integral itu kita sering sebut dx. Nah, jadi lebarnya adalah dx, dan tingginya itu tadi diberitahu bahwa yang tingginya adalah X per 2. X per 2. Nah, volumenya adalah tinggal kaliin semua ini. Ln X plus 3 min X per 2 dikali X per 2 dikali, sorry, kita ganti warna aja. Nah, dikali apa? Dikali dx. Nah, ini adalah volume ini, teman-teman. Ini adalah persamaan dari volume ini. Nah, sedangkan kita dicari tahu untuk mencari semua volume, ya dengan metode integral. Ini tinggal diintegralin. Jadi integral dari, nah saya lupa menulis batas bawahnya itu kan 2. Batas atasnya itu adalah di 5. Jadi integral 25 ln X plus 3 dikurangi X per 2 dikali X per 2 dikali dx. Udah deh ini. Jadi inilah integral tentu yang menunjukkan volume integral di atas. Oke, lanjut ke nomor yang kedua. Nomor kedua adalah what is the area of the region between dua consecutive points where the graphs fx sama dengan cos x dan gx sama dengan negatif cos x plus 2 intersect. Nah, ini intinya kita berapa wilayah ataupun area wilayah yang dibatasi oleh dua berpotongan di cos x dan gx. Jadi kita nih mencari dulu batas atas batas bawah dengan cara ini berpotongan di titik mana, seperti itu. Caranya adalah cara mencari titik potong terlebih dahulu adalah cos x akan sama dengan negatif cos x plus 2. Negatif cos x plus 2. Jadi 2 dipindahkan, 2 cos x sama dengan 2 dibagi 2 cos x sama dengan 1. Nah, di mana cos x sama dengan 1 itu akan sama dengan berapa aja? Kita cari x-nya dulu dalam radian ya. Misal ini kan gini. Kalian bebas kok cara mencari sudut-sudut ataupun radian untuk cos gitu. Tapi kalau aku cara memvisualisasikannya seperti ini. Dimana kan ini tuh misalkan jari-jari 1 dan ini adalah theta. Nah, ini adalah dimana titik itu akan sama dengan akan sama dengan ya ini cos theta ini sin theta. Nah, jadi di sini itu akan sama dengan 1. Nah, jadi cos theta akan sama dengan 1 itu saat apa? Saat ininya 0. Jadi 0 juga cos theta akan sama dengan 1 saat ininya 2pi. Jadi x-nya akan sama dengan 0, x-nya akan sama dengan 2pi. Jadi ini batas atas juga batas bawahnya teman-teman didapat. Nah, untuk mencari kita kan perlu mengurangkan dari grafik yang atas dikurangi grafik yang bawah, teman-teman. Nah, tapi kita tidak tahu ya, kan gini kan kalau integral itu. Misal ada dua grafik di mana ini grafik F, ini grafik G. Cara mencari luas ini itu akan terlebih dahulu kita kurangi G min F. Artinya apa? Grafik yang atas dikurangi grafik bawah. Tapi ini kita tidak tahu grafik yang atasnya mana, grafik yang bawahnya mana. Jadi ya selain kita menggambar dengan manual, ada cara mudah yaitu gambar aja di Desmos. Tadi itu kan diberikan graf fungsi cos x, terus juga fungsi negatif cos x ya, negatif cos x plus apa dari itu, plus 3 ya, plus 2.
Nah, jadi ini berarti yang biru itu kan grafik cos X, yang merah grafik. Jadi ya negatif cos X plus 2 dikurangi cos X, teman-teman, ketemu kan? Nah, tadi kan batas atasnya ini, batas bawah ini di 0, benar? Ini di 2pi, benar kan? Kita nyari luasan yang itu. Oke, sepertinya nge-lag, sorry. Nah, gini, ini kan sudah kita tahu ya, batas atas batas bawahnya 0 sama 2pi, ya hapus dulu lah supaya enak gitu. Berarti apa? Integral dari batas atas 0, 2pi negatif cos X plus 3 dikurangi cos X dx akan sama dengan, kita sederhanain dulu, 2pi negatif 2, ini plus 3 plus 2 sih, plus 2 ya, sorry salah, ini akan plus 2 negatif 2 cos X ditambah 2 dx. Terus ya akan sama dengan integral dari apa hasilnya itu adalah negatif 2. Nah, cos X itu ada D per dx sesuatu Y akan sama dengan cos X. Turunan dari Y sama dengan cos X itu akan kan ini sin X kan. Jadi ini negatif 2 sin X ditambah 2x 0 2pi sama dengan, kita masukin negatif 2 sin 2pi ditambah 4pi dikurangi negatif 2 sin 0 ditambah 0 seperti itu. Nah, sin 2pi itu sin 180 derajat kan. Jadi sin 2pi di sini. Nah, ini akan sama dengan 0. Bentar. Gimana ya caranya itu? Nah, ini 180 derajat itu di sini. 180 derajat itu di sini. Nah, ini kan 0 kan. Kalau 1 itu di sini. Jadi 0 ditambah 4pi dikurangi negatif 2 sin 0 sama dengan 0 ditambah 0. Jadi hasilnya adalah 4pi. Jadi wilayah yang ada di sini itu adalah 4pi. Seperti itu. Lanjut. Wilayah R dibatasi oleh garis Y sama dengan 1, X sama dengan 4, dan kurva Y sama dengan akar X. Berapa volume solid generated ketika R dirotasi sekitar sumbu X? Berikan jawabannya dalam pi. Oke, jadi ini adalah kasus di mana integral yang dinamakan volume benda putar. Jadi kan gini dulu lah, tulis dulu di sini, terus juga di sini. Kurang panjang ya, sorry. Di sini, ngapain dihapus? Di sini. Ini kurang ke sini aja. Nah, seperti itu. Terus juga kan kita dikasih tahu di sini. Nah, ini kan grafik asalnya di sini, sampai sini aja. Grafik asalnya sampai situ kan. Ini itu kan di 0,0 dan ini adalah Y sama dengan 1. Ini Y sama dengan 1 dan ini Y akar X. Diputar terhadap sumbu X, maka diputar akan sama dengan begini. Atau kayak dicerminkan lah, bukan diputar sebenarnya. Terus ini tuh akan batasnya sampai sini. Nah, karena diputar maka akan ada seperti bulatan-bulatan membentuk lingkaran. Lingkarannya seperti ini. Diputar terus menerus seperti itu. Terus kita diminta untuk mencari volume hasil dari benda putar tersebut. Gini kan. Nah, itu maka volumenya itu akan ini. Di sininya. Nah, di sini bolong. Nah, salah bro. Di sini salah enggak.
Di sini bisa. Nah, benda putarnya ini. Maka sebenarnya gini deh. Gitu deh. Membentuk sebuah cincin. Bentar. Gitu. Sebenarnya di sini juga ada nih, cuman kayak bolongan gitu. Di sini ada, di sini ada, bentuk cincin ya. Jadi kalau digambar itu visualisasinya seperti ini. Sedikit sekali. Di sini kan bolong nih. Ini ada ketinggiannya juga. Di sini tuh tadi tuh kan bolong segini. Jadi ini yang bolongnya itu ini. Karena luasnya hanya seperti itu. Nah, itulah. Jadi apa? Yang pertama itu kita akan mencari luas. Ini misalkan pusat dari lingkaran. Kita akan mencari luas jari-jari dari sini ke sini. Baru setelah itu kita cari jari-jari ke sini. Untuk mendapatkan luas ini itu adalah areanya adalah pi jari-jari ini. Kita sebut saja jari-jari pi r kuadrat, luasnya kan, luas ke semuanya dikurangi luas yang ini, yang lingkaran yang agak kecil ini, dikurangi pi, kita sebut saja r kuadrat, seperti itu. Nah, kita nyari dulu deh r-nya. R-nya itu, R-nya yang besar itu akan sama dengan ini tuh pakai sama dengan, akan sama dengan ini dikurangi sama pusatnya, yaitu x sama dengan 0. Jadi yaitu y sama dengan 0, sorry. Jadi akar x tok kan, jadi itu r-nya. R-nya itu adalah akar x. Nah, masukin aja deh. Jadi pi akar x dikuadratkan x minus pi. Nah, sekarang r kecil. R kecil itu akan sama dengan 1 dikurangi y sama dengan 0. Ya 1 dong. Jadi 1. Jadi pi x minus 1. Inilah hasil dari areanya. Terus karena ada area, tadi itu ada ketinggian. Ketinggian itu ke sini. Kita sebut saja, karena ketinggiannya sini kan, kita sebut saja dx. Karena searah x. Jadi integral untuk menghitung kesemuaan volume dari sini ke sini itu akan batas atasnya itu bukan batas bawahnya dulu terlebih dahulu 1 kan, 1 sama 4. 4 terus ini tuh dikuadratin gak sih? Pi r kuadrat pi enggak. Jadi pi x minus 1 dx. Kita bentar. Kan pi r kuadrat min pi r kuadrat. Kan itu hasilnya, ya benar. Jadi akan sama dengan volume. Volume akan sama dengan pi 14 x minus 1 dx akan sama dengan pi x kuadrat per 2 min x dx, bukan dx tapi 14. Jadi pi 4 itu 16 per 2 dikurangi 4 dikurangi 1 per 2 minus 1, seperti itu. Jadi pi 16, 8 dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 per 2, jadi ditambah 1 per 2. 1 per 2, jadi akan sama dengan berapa? 89 per 2 pi. Ini hasilnya. Volumenya adalah itu. Oke. Kita lanjut ke jawab soal selanjutnya. Dimana, hapus dulu deh. Ini bukan hapus ya, tapi katasin lah supaya enak. Di sini. Nah, ini juga diatasin, soalnya ini akan panjang banget. Ini kan panjang banget, bro. Diberikan R, dimana dibatasi oleh garis Y sama dengan X dan kurva Y sama dengan E pangkat X minus 1 dan garis X sama dengan 3. Solid generated dirotasi R itu dirotasi sekitar Y sama dengan negatif 1. Manakah yang memberikan integral tentu untuk volume di atas, gitulah. Jadi gini, cara nyobanya itu adalah kita tulis dulu
apa yang diketahui atau gambar ulang terlebih dahulu. Bukan digambar ulang sih, tapi copy aja supaya enak. Nah, bentar. Ini ke sini. Udah di copy kan? Di copy. Terus tempel di sini. Nah, terus kita rectangle crop ini ke sini. Enggak rectangle ya. Mending gambar ulang aja. Gambar ulang itu gini. Terus X sama dengan 0,0. Aduh, harus panjang ini mah. Gini. Terus ini. Terus ini. Kan diputar ini 0,0 dan ini Y sama dengan negatif. Y sama dengan negatif 1. Diputarnya terhadap sumbu Y sama dengan negatif 1 kan. Garis Y sama dengan negatif 1, sorry. Terus juga kita diberi awalnya itu kan kita diberikan grafik garis lurus terlebih dahulu. Terus juga diberikan ini. Nah, luasnya seperti ini. Terus ini dimana yang hanya ada area luasnya itu ini, teman-teman. Yaitu dibatasi di sini, sekitar sini. Dibatasi di sini nih. Ini tuh kan batas bawahnya itu di 1, batas atasnya di 3. Terus karena diputar maka dia akan, karena diputar Y sama dengan negatif 1, dia akan terlihat seperti ini. Bentar. Ya benar kan? Jadi Y sama dengan negatif 1 akan terlihat seperti sorry takut salah nih. Itu kan Y sama dengan negatif 1. Bentar, sorry, negatif. Maka diputar itu saya akan kayak cermin terlebih dahulu. Ini kan diputar ke sini, jadi akan gini. Terus juga ada grafik. Nah, ini akan ke bawah. Oke, wow, kok gitu ini ke sini, ini ke sini. Nah, dipanjangin. Terus ini kan yang luasnya itu. Nah, ini diputar kan, jadi akan membentuk ini. Nah, bentuk putaran. Ini diputar, terus diputar. Nah, akan memiliki ini cincin ya. Dimana gitu pokoknya. Terus sama kayak yang tadi, kita cari dulu areanya, baru diintegralin. Dimana areanya itu adalah pi jari-jari terluar, luas area terluar, luas lingkaran yang paling besar kita sebut R, jari-jarinya dikurangi pi luas lingkaran terkecil, atau luas lingkaran yang ini nih, yang kecil ini, yang lubang-lubang ini, kita sebut saja jari-jarinya adalah R kecil kuadrat. Nah, R terbesar itu adalah dari sini, berarti jari-jarinya ke sini. Jadi EX minus 1 dikurangi ditambah 1. Terus R yang kecil itu adalah dari Y sama dengan X dikurangi 1, atau RX plus 1. Nah, terus kita kuadratin deh. Pi E2X min 2 plus 2EX minus 1 plus 2EX minus 1 plus 1 dikurangi, gak cukup kayaknya ya, bentar. Ini geser ke sini, dikurangi pi
R kuadrat. Jadi X kuadrat plus 2X plus 1. Nah ini kita pisahin pi-nya, pi E 2X minus 2 plus 2E X minus 1 plus 1 minus X kuadrat min 2X minus 1 gitu. Jadi pi E 2X minus 2 plus 2E X minus 1 hilang, minus X kuadrat min X kuadrat min 2X. Nah kita gunakan terus kita nyari volume dengan integral tentu. Integral tentu batas atasnya 1, batas bawah 1, batas atas 3. Jadi 1/3 dari pi ininya kan E 2X minus 2, E 2X minus 2 plus 2E X minus 1 min X kuadrat min X kuadrat minus 2X kan, min 2X dx. Udah deh, ini persamaan integral tidak tentu, integral tentunya teman-teman. Itu adalah dosis vitamin C pasien kreatir dari plasma konsentrasi vitamin C jadi hubungan peningkatan kecepatan 0,1 per miligram dari harian dengan pendekatan berapa banyak mikromoles konsentrasi meningkat antara X sama dengan 100 dan X sama dengan 200. Jadi intinya itu adalah kita sebut ini kan adalah sebuah fungsi. Nah, kita sebut aja ini adalah fungsi Y X ya. Terus kita tahu kan hubungan antara turunan dengan biasa. Dimana misal kita punya Sx, terus juga kita tahu bahwa Px itu adalah turunan dari Sx pada waktu T. Itu Px-nya. Nah, ini juga sama, ini kan cenderung ke arah kecepatan. Maka jika kita ditanya pada berapa banyak, itu cenderung pada integral dari kecepatan. Atau kan hubungannya kita cari Sx itu adalah integral dari Px dx apa dt ya? Dx. Oke, seperti itu, atau dt juga bisa sih. Nah, itu. Jadi hubungannya itu adalah kita ditanya banyaknya mikromoles antara X sama dengan 100 dan X sama dengan 200. Ya kita tinggal integralin Yx ini. Integral Yx dx dari X sama dengan 100 ke 200 akan sama dengan integral 100 200 dari 0,1 E minus 0,002X dx akan sama dengan integral dari 0,1 E min 0,002X dikali negatif 0,00 salah 1 per kan harusnya. Coba turunan dari itu teh 0, ya. Jadi negatif 1 per 0,002X 100 ke berapa? 200. Nah, coba kalian cari aja di kalkulator, hasilnya akan sama dengan 7,42 kok.